Pohon jati di rawa-rawa sudah ditanam di zaman Belanda. Tenangkan hati, kuatkan jiwa, harapan itu kan tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan kali ini aku awali aktivitas aku dengan ngurus cucian dulu ya teman-teman. Sekarang ini kalau pagi-pagi mah udah sibuk sama cucian ya, karena kan sekarang udah nyucinya itu ya pakai mesin cuci. Jadi ya serba bisa disambi lah gitu teman-teman. Bahkan kadang juga ya teman-teman aku tuh cuci pakaian itu di malam hari gitu ya, karena agak sedikit serem rasanya gitu ya teman-teman di luar berlama-lama gitu ya. Jadi kadang aku cuman cuci aja gitu ya, terus aku peras-perasin airnya gitu ya, pagi-pagi tinggal bilas. Nah kalau udah diperasin airnya kan dia tuh nggak bau ya, kecuali kita biarin dia tuh direndaman sabun gitu kan. Jadi paginya tuh tinggal ngebilas doang gitu ya. Kadang sih suka gitu juga, pokoknya tergantung aja gitu teman-teman. Kalau misalnya aku tuh lagi kumat gitu ya, rajinnya gitu ya, dan kalau misalnya di luar itu suasananya nggak serem gitu ya, ya biasanya aku langsung beresin gitu. Kenapa aku bilang di luar itu agak serem? Karena sekarang itu lagi sering ada hujan angin teman-teman. Itu kan serem banget ya. Jadi serem itu bukan karena hantu ya teman-teman. Jadi serem itu ya karena memang sekarang itu lagi ada hujan angin. Aku tuh benar-benar parno teman-teman dengan kejadian yang beberapa waktu lalu itu menimpa menimpa aku lah gitu ya. Yang kejadian si pohon rambutan itu dahannya patah, yang menimpa kabel gitu ya, terus juga membuat meteran aku tuh hancur, bener-bener hancur gitu. Itu bener-bener menyisakan trauma yang lumayan besar buat aku. Aku tuh bener-bener jadi parno kalau pas udah ada angin yang kenceng gitu teman-teman. Jadi kalau pas udah ada angin-angin kenceng gitu ya, aku ngerasa tuh serem banget gitu teman-teman. Ya wajar sih teman-teman ya, karena memang kalau misalnya pas udah hujan angin gitu kan kita takut kayak pohon yang patah lah gitu. Apalagi kalian tahu kan ini tuh rumah aku dan juga tempat nyuci aku ini tuh dekat sama pohon rambutannya tetanggaku teman-teman. Itu juga kami tuh rencananya teman-teman udah ada juga kayak kepikiran gitu ya, kayak pengennya pohon rambutannya tetangga gitu yang mengarah ke rumah itu dipotong gitu ya. Namanya kan itu juga udah mengenai tanah kita gitu kan, dan mengenai bagian kita gitu ya. Jadi itu pun kalau misalnya dipotong memang tetanggaku nggak bakalan ada masalah, cuman memang belum ada waktunya gitu. Dulu aja sebelum kami tuh bikin rumah batu bata yang di belakang ya teman-teman, itu tuh sempat Pak suami tuh motong-motongin dahan-dahan rambutan gitu teman-teman yang mengarah ke arah rumah gitu, karena ya takutnya bakalan ngeganggu pas lagi proses pembangunan gitu ya. Tetanggaku mah nggak keberatan karena kan itu ya hak kita gitu kan. Nah biasanya itu sih teman-teman pohon rambutan itu kami biarin aja gitu ya, karena kan memang bisa juga bikin teduh. Cuman karena kan kemarin itu memang mengganggu gitu ya ke proses pembangunan gitu. Terus ditambah lagi aku tuh yang agak parnoan sedikit sekarang ini. Jadi kalau pas lagi ada pohon-pohon dan rambutan yang memang mengarahnya itu ke rumah, mendingan kita itu langsung bilang ke tetangga kita gitu ya, konsultasi, diajak berunding gitu teman-teman gimana baiknya. Karena kan kalau kita sama-sama tetangga itu ya harus terbuka gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ada gosip-gosipan di belakang gitu ya. Jadi nanti malah kita itu jadi sakit hati gitu ya, tetangga kita yang sakit hati sama kita gitu kan. Pokoknya kalau misalnya ada yang ngeganjel kayak urusan tanaman gitu ya, itu mending langsung disampaikan aja ke tetangganya. Aku yakin juga kadang tetangga kita juga bakalan ngerti. Pokoknya aku di sini bantu berdoa ya teman-teman, semoga kita semua diberikan tetangga-tetangga yang baik-baik, karena mendapatkan tetangga yang baik dan lingkungan yang baik itu juga adalah sebuah rezeki. Oke deh teman-teman, setelah tadi beres ngurus cucian di mesin cuci, di sini aku langsung jemurin aja ya. Kalau ngelihat keadaan cuaca hari ini sih kayaknya bakalan panas gitu ya. Tapi Tapi sekarang itu sering banget ya teman-teman di tempat aku itu kalau misalnya di siang hari itu panas gitu ya. Nah itu di malam harinya suka hujan gitu ya, dan hujannya itu sering banget diselingi sama angin yang lumayan kenceng. Jadi agak takut gimana gitu ya. Tapi sekarang udah agak lumayan lega teman-teman, karena kan pohon rambutannya udah ditebang. Tapi sebelum pohon rambutannya itu ditebang teman-teman, aku bener-bener agak was-was banget.
Oh ya, kemarin tuh juga ada yang komen katanya itu di bagian lingkungan rumah aku yang memang tanahnya itu kosong gitu, itu ditanamin pohon pohon pisang aja gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, bukan aku tidak mau menerima saran, tapi jujur aku pribadi kurang suka kalau pohon pisang itu dijadikan untuk pengisi area rumah gitu ya, karena menurut aku itu kayak kelihatan berantakan gitu loh teman-teman. Sedangkan pohon pisang yang udah ada sekarang itu aja yang di belakang rumah teman-teman, atau yang di samping dapur aku yang baru gitu ya, itu rencananya nanti kalau misalnya udah pada udah pada mateng semua buah-buahnya yang sekarang tuh ada, itu bakalan ditebang teman-teman, karena takutnya itu tuh nanti roboh menimpa ke rumah kami ataupun kena ke rumah tetangga gitu. Jadi itu nanti bakalan ditebang semuanya ya teman-teman. Itu sekarang tuh pohon pisang itu lagi banyak yang berbuah, sekitar 4 apa 5 batang lah gitu teman-teman, itu lagi berbuah dan buahnya tuh gede-gede. Jadi nanti tunggu tuh pada matang semua dulu, baru deh bakalan direncanain buat ditebang gitu ya teman-teman. Gak tahu sih bakalan dipindah kemana bibitnya gitu ya, tapi kalau untuk di area rumah kayaknya aku kurang setuju sih teman-teman, kurang suka gitu ya. Menurut aku kalau pohon pisang itu kurang cocok ditanam di dekat rumah, karena akan berkesan kayak rumah kita itu jadi jadi kayak nggak bagus gitu, lingkungannya nggak bersih aja gitu ya, perasaan aku gitu ya. Karena kan pohon pisang itu kan banyak daun yang berjuntai-juntai kadang gitu kan, jadi ya aku kurang suka. Mungkin kalau menurut aku itu bagusnya kalau untuk di area rumah itu pohon-pohon yang kayak pohon pohon kelengkeng, buah matoa, jeruk gitu-gitu aku mau, jeruk, mangga gitu ya. Nah itu aku mau, tapi kalau pohon pisang kayaknya enggak deh teman-teman. Ya mungkin balik lagi ke selera gitu ya. Kalau aku kayaknya kurang suka gitu teman-teman. Tapi mungkin kalau misalnya pohon pisangnya itu kayak kayak agak jauhan sedikit dari rumah gitu, misalnya rumah kita itu nggak terlalu berdekat-dekatan sama rumah tetangga, ya mungkin nggak apa-apa teman-teman. Kalau rumah aku kan kalian tahu ya, rumah aku tuh berdekatan sama tetangga, kiri kanan depan belakang itu berdekatan semua gitu kan. Jadi kayak kurang ngerasa enak aja teman-teman gitu ya, kalaupun pohon pisang ditanam di dekat-dekat perbatasan, nanti itu bakalan ngotorin tanahnya tetangga gitu ya. Jadi ya kayak kurang nyaman aja teman-teman. Oke deh teman-teman, setelah beres ngurusin cucian, di sini aku tuh lanjut urusan cucian lagi, dan itu adalah cucian piring. Ya Allah, itu udah sabrek ya teman-teman. Ya sekarang ini nikmatin aja dulu nyuci piring yang banyak-banyak kayak gini. Mungkin kalau udah ada wastafel pastinya cucian piringnya nggak bakalan numpuk sebanyak ini ya. Karena kan kalau udah ada wastafel bisa habis makan tuh langsung dicuci gitu teman-teman. Atau ditumpuk pun nggak bakalan sebanyak ini gitu ya. Karena kan ini tuh cucian piring aku ini tuh adalah cucian piring aku yang masak, makan semuanya ditumpuk di sini dulu, nanti baru pas sempat dicuci sekalian gitu ya. Karena memang harus ngidupin air dulu, jadi agak lebih ribet gitu kan. Tapi kalau mungkin udah ada wastafel ya nggak mungkin lah bisa sampai numpuk sebanyak-banyak sebaskom gini ditungguin ya, itu nggak bakalan sih. Di sini tuh enak banget ya teman-teman nyuci piring di bawah pohon rambutan gitu ya, karena memang dekat ini kan memang ada pohon rambutan gitu ya. Memang nggak terlalu dekat sih, tapi rindangnya pohon rambutan itu berasa banget ke tempat cucian piring ini teman-teman. Jadi lumayan enak gitu ya kalau misalnya nyuci piring gitu di bawah pohon gitu ya, terus ada angin-anginnya, masya Allah enak banget gitu. Jadi kayak kayak berasa plong, nggak gerah gitu ya pas nyuci piring ini. Enak aja gitu teman-teman, apalagi kalau misalnya sekalian ada temen ngobrol gitu ya, mungkin nggak bakalan berasa gitu. Tapi di sini tuh aku sambil nyuci piring itu juga sambil muterin video ya. Itu kalian bisa lihat aku tuh kayak kemana-mana tuh kayak bawa handphone gitu teman-teman, yang udah aku taruh di stand handphone kayak gitu, biar lebih enak gitu ya. Dan biasanya kalau udah beraktivitas kayak gini, yang udah megang-megang air-air kayak gini tuh, aku senengnya itu nonton video yang durasinya itu panjang, jadi nggak harus bolak-balik mencetin videonya buat buat ngeplay gitu teman-teman. Jadi aku nyari video yang panjang sekalian, biar muter-muter dah sekalian itu iklannya gitu. Kecuali iklan itu panjang teman-teman sampai 5 menit gitu atau 3 menit, itu biasanya aku skip. Tapi kalau iklan itu pendek-pendek mah aku biarin aja gitu ya. Sekalian ini ya teman-teman, sekalian bantuin pengguna pemilik channelnya gitu atau pemilik videonya gitu teman-teman, buat dapat penghasilan. Karena kan penghasilan dari seorang konten kreator itu kan dari iklan gitu ya. Jadi semakin banyak iklan yang muncul dan semakin banyak iklan yang tidak kita skip, nah itu juga bakalan berpengaruh dengan pendapatan orang yang kita tonton gitu videonya. Oh
ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Sambil beraktivitas, sambil nyantai, sambil ngopi mungkin, atau mungkin sambil makan? Boleh tulis di kolom komen ya. Tapi kadang tuh aku sering banget dengerin komen kalian tuh, katanya tuh sering banget nonton video aku tuh kayak sambil makan gitu ya, sambil ngelipat pakaian. Itu malah katanya enak teman-teman. Karena apa? Karena katanya itu kayak nggak berasa gitu ya, lipatan pakaian beres, terus juga video aku tuh juga udah beres katanya. Karena memang kalau aku bikin video kan memang nggak pernah ya teman-teman yang di bawah 15 menit. Aku selalu usahain video aku itu di 15 menitan, biar apa? Untuk menstabilkan durasi tonton rata-rata aku. Karena kalau misalnya aku bikin video yang durasinya itu jauh lebih pendek, itu biasanya durasi tonton rata-rata bakalan turun banget teman-teman. Tapi kalau sekarang itu alhamdulillah durasi tonton rata-rata aku itu lumayan memuaskan lah gitu. Oh ya teman-teman, ini tuh kalau misalnya aku nyuci piring atau mandi atau pokoknya yang berurusan dengan air-air kayak gini, airnya itu memang gak ada tempat pembuangannya ya teman-teman, jadi langsung ditumpahin di sini aja. Tapi itu nggak masalah karena memang ini kan semuanya memang agak jauh ya teman-teman, untuk tempat aku ini dari rumahnya tetangga gitu ya. Jadi yang ada tuh cuman halaman belakang rumahnya mereka doang. Jadi kalau misalnya ada air kayak gini ya nggak masalah, asalkan bukan sampahnya yang berserakan gitu ya. Kalau air kan dia bakalan terhisap gitu kan ke dalam tanah, jadi ya no problem ya. Jadi jangan tertutup pada komen itu nggak apa-apa pun airnya ke tanah orang ya, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Kemarin itu juga ada yang nanya, Bun di situ nggak ada parit ya? Di sini nggak ada parit, nggak ada selokan teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin pembuangan air ya bikin sendiri gitu, bikin lubang sendiri gitu ya, karena memang nggak ada selokan, nggak ada parit-paritan kayak gitu. Oke, udah beres untuk urusan jemur. Untuk urusan cucian piring, next di sini aku tuh mau beres-beres di kamar nih, teman-teman. Begini-begini aja gitu ya kerjaan emak-emak ya, teman-teman, seputaran kasur, dapur dan sumur ya. Ya memang begitulah, teman-teman. Pokoknya jangan bosen-bosen dan jangan sering mengeluh, karena semakin kita sering mengeluh, maka kerjaan itu bakalan semakin kayak berat gitu ya. Terus juga kerjaan itu bakalan berasa kayak ngebosenin gitu ya, teman-teman. Pokoknya nikmatin aja gitu ya. Jangan sering-sering ngeluh, karena memang kalau kita itu sering-sering ngeluh itu hanya akan menjadikan beban buat kita aja. Apalagi kita sebagai konten creator ya teman-teman, yang terkadang itu tuh view kita itu naik turun gitu ya. Pokoknya kalau misalnya di saat view kita itu lagi turun, jangan keseringan mengeluh teman-teman. Apalagi kita itu mengeluh dengan berkeluh kesah sama orang gitu ya, dan terus-terusan kita berkeluh kesah. Karena semakin kita itu sering berkeluh kesah sama orang juga bakalan risih ngedengarnya gitu ya. Jadi jangan keseringan ngeluh lah teman-teman dalam hal apapun gitu. Kalau misalnya ngeluh sesekali ya gitu ya, kayak curhat ya, itu wajar teman-teman, tapi kita usahakan jangan terlalu sering mengeluh gitu ya. Apalagi kita itu konten kreator yang kadang di video kita itu kan bertujuan untuk menyemangati orang gitu ya. Jadi jangan sering-sering ngeluh, karena kalau misalnya kita sendiri udah sering-sering ngeluh, orang yang ngedengar juga bakalan kayak kayak ngerasain keluhan kita gitu teman-teman. Jadi kita usahakan aja nyebarnya itu vibe positif gitu ya. Kalau misalnya kadang kita itu pengen ngeluh, pengen curhat, dia itu ya cukup sesekali aja, jangan keseringan gitu. Sama halnya dengan ngomongin kata malas teman-teman di video gitu ya. Aku tuh pernah dikasih komen gitu ya, Bun katanya gitu, jangan sering-sering bilang males gitu Bun katanya, karena kalau Bunda udah bilang males itu kita yang nonton juga jadi ikutan males katanya gitu kan. Jadi sering-sering aja ngomong sesuatu yang positif yang bisa membangkitkan semangat ya Bun katanya gitu. Dan setelah aku pikir-pikir gitu ya teman-teman, oh iya juga gitu ya, itu bakalan ngebawa pikiran males juga ke orang-orang yang mendengar kata-kata kita yang sering bilang males gitu. Makanya kalau misalnya bilang males itu ya sesekali itu wajar, namanya kita juga manusia gitu ya. Tapi jangan sering-sering bilang itu males katanya, itu juga bakalan bisa membuat orang yang mendengar itu bakalan terpengaruh jadi males juga gitu teman-teman. Menurut kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke deh teman-teman, setelah aku beresin kamar, langsung aja aku sapu-sapu biar lebih sempurna aja gitu ya bersihnya. Kamar udah bersih, udah rapi, langsung disapu gitu. Dan sekalian aja di sini langsung aku sapu ke teras ya teman-teman. Dan mohon maaf ini teras aku agak rada-rada, aduh beneran berantakan banget kayaknya ya, karena memang itu kan lagi nutupin keramik dan juga ada beberapa sak semen teman-teman. Sebenarnya semen itu nanti mau dipakai dulu sama tetangga ya teman-teman, karena memang Pak tukang itu lagi
sekali lagi minta izin 1 minggu itu nggak kerja dulu teman-teman ya. Jadi jadi semennya itu daripada nanti keras, jadi nanti kami biarin aja dulu semennya dipakai sama tetangga. Jadi nanti pas kami mesan semen lagi buat keperluan ngekeramik kamar mandi, itu baru tetanggaku sekalian dipesan juga di situ. Karena kan kalau misalnya itu kayak 2 sak ya orang bangunan yang nggak mau ngantar gitu teman-teman. Sedangkan tetangga aku tuh cuma butuh 2 sak, dan kebetulan semen aku tuh juga masih ada 2 sak. Jadi nanti biarin aja dulu dipakai sama tetangga aku. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.